Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyakit flu burung. Dan semoga info ini bermanfaat bagi kesehatan. Kalau suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa, dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Gejala penyakit ini bervariasi, dari tanpa gejala sama sekali hingga yang sifatnya parah dan bisa berakibat fatal. Menurut WHO, virus flu burung jenis H5N1 telah menjangkit 862 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian pada 455 orang hingga tahun 2020. Pada tanggal 25 Februari 2023, WHO mencatat adanya 58 kasus baru flu burung di Kamboja. Penyebab flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar atau unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, H7N9, dan H10N3. Unggas yang terinfeksi flu burung akan mengeluarkan virus melalui air, liur, lendir, dan kotorannya. Seseorang dapat tertular virus ini ketika tidak sengaja menelan atau menghirup percikan cairan tubuh atau kotoran unggas yang terinfeksi. Penularan juga bisa terjadi bila seseorang menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dengan tangan yang sudah terkontaminasi virus dari cairan tubuh atau kotoran unggas tersebut. Meskipun jarang terjadi, flu burung juga bisa menular antar manusia. Risiko terinfeksi virus flu burung akan lebih tinggi pada orang yang memiliki kondisi berikut ini. Bekerja sebagai peternak atau penjual unggas. Tinggal di dekat peternakan unggas atau pasar unggas hidup. Bekerja sebagai tenaga kesehatan yang merawat penderita flu burung. Pergi ke daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung. Gejala flu burung umumnya baru muncul 2-5 hari setelah terpapar virus ini. Gejala yang timbul pada tiap penderita juga dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga parah. Secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan sesak napas. Pada beberapa kasus, gejala lain yang juga dapat timbul antara lain muntah, sakit perut, diare, gusi berdarah, mimisan, nyeri dada, mata merah, konjungtivitis. Pada kasus infeksi berat, flu burung bahkan bisa menyebabkan infeksi paru-paru, gagal napas atau akut respiratory distress syndrome (ARDS), kejang, dan gangguan saraf. Kapan kita harus ke dokter? Periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala flu burung seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika gejala tersebut muncul setelah mengunjungi daerah yang sedang mengalami wabah flu burung. Pastikan juga untuk memberitahu dokter jika Anda pernah berkunjung ke peternakan atau pasar unggas. Flu burung dapat menyebabkan terjadinya komplikasi serius pada beberapa penderita yang memiliki kondisi tertentu, seperti ibu hamil, orang dengan daya tahan yang lemah, atau kelompok usia 10-39 tahun. Jika Anda memiliki kondisi tersebut dan mengalami gejala flu burung, segera periksakan diri ke dokter. Diagnosis flu burung, dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab mengenai keluhan dan gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatan, riwayat perjalanan, dan kegiatan yang baru dilakukan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan laju napas, serta pemeriksaan dada. Jika dokter mencurigai pasien terjangkit flu burung, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan guna memastikan diagnosis, yaitu kultur swab, usap hidung dan tenggorokan untuk memeriksa adanya virus pada hidung atau tenggorokan, tes PCR untuk mengetahui keberadaan virus yang menyebabkan flu burung, tes darah untuk mengetahui kadar sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi di dalam tubuh, foto rongsen dada untuk mendapatkan gambaran kondisi paru-paru. Pengobatan flu burung. Pengobatan untuk menangani flu burung bisa berbeda-beda, tergantung pada gejala yang dialami. Pasien yang telah terdiagnosis flu burung akan dirawat di ruang isolasi di rumah sakit untuk mencegah penularan pada pasien lain. Obat-obatan antivirus merupakan obat utama yang digunakan untuk mengatasi flu burung. Beberapa obat antivirus yang biasanya diberikan adalah oseltamivir, peramivir, zanamivir, amantadin, limantadin. Obat antivirus dapat meredakan gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan peluang pasien untuk sembuh. Obat ini perlu dikonsumsi secepatnya dalam waktu 2 hari setelah gejala muncul. Selain untuk pengobatan, obat antivirus tersebut juga bisa digunakan sebagai obat untuk mencegah flu burung.
Oleh karena itu, obat ini terkadang diberikan kepada orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien, seperti para petugas medis yang menangani pasien atau anggota keluarga dan kerabat pasien. Jika pasien mengalami gangguan napas yang cukup parah, seperti hipoksemia, dokter akan memasangkan alat bantu nafas dan ventilator untuk membantu mengatasinya. Komplikasi flu burung. Beberapa komplikasi yang dapat dialami oleh penderita flu burung adalah pneumonia, sepsis, akut respiratory distress syndrome (ARDS), kegagalan organ misalnya gagal jantung dan gagal ginjal, dan kematian. Pencegahan flu burung. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi flu burung adalah dengan mencegah paparan virus. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan secara rutin atau menggunakan hand sanitizer ketika tidak ada air dan sabun, mengkonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak hingga matang, tidak mengunjungi daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung, mengenakan alat pelindung diri sesuai standar jika bekerja di peternakan unggas. Sampai saat ini, belum ada vaksin khusus untuk mencegah flu burung. Untuk menurunkan risiko terinfeksi penyakit ini, vaksinasi flu tahunan dapat diberikan kepada orang yang kontak erat dengan unggas, misalnya peternak unggas dan dokter hewan. Nah, itulah beberapa info yang bisa saya berikan mengenai penyakit flu burung. Semoga bermanfaat bagi kesehatan dan jangan lupa kalau suka di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua. Dan tunggu video terbaru selanjutnya dari channel RWS Kesehatan. Sekian, terima kasih.